Bayangkan satu pengumuman kecil, tapi dampaknya mengguncang geopolitik kawasan. Israel tiba-tiba menyatakan pengakuan resmi terhadap Somaliland, sebuah wilayah yang bahkan belum diakui dunia internasional. Lebih mengejutkan lagi, Israel menjadi negara pertama dan satu-satunya yang melakukannya. Ini bukan sekadar diplomasi, ini alarm. Sejarah mengajarkan satu pola yang konsisten. Israel hampir tidak pernah mengambil langkah luar negeri tanpa kalkulasi keuntungan strategis. Solidaritas murni hampir tidak pernah. Maka wajar jika pengakuan terhadap Somaliland langsung memicu kecurigaan global. Dan setelah ditelusuri lebih dalam, kecurigaan itu bukan paranoia. Di balik pengakuan ini tersembunyi agenda yang jauh lebih besar. Soal jalur laut, posisi militer, dan keseimbangan kekuatan di salah satu titik paling vital di dunia. Somaliland bukan sekadar wilayah, ia adalah kunci geografis. Pertanyaannya sekarang bukan lagi mengapa Israel mengakui Somaliland. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang dipersiapkan Israel dan siapa yang akan terdampak selanjutnya? Sebelum masuk ke manuver Israel, satu hal wajib dibereskan lebih dulu. Apa sebenarnya Somaliland itu? Di mana letaknya? Dan kenapa wilayah ini begitu ngotot memisahkan diri? Karena bagi banyak orang, nama ini nyaris tidak pernah muncul di peta dunia. Somaliland adalah wilayah yang sejak 1991 mendeklarasikan pemisahan diri dari Somalia. Letaknya strategis, membentang di pesisir selatan Teluk Aden, jalur laut super vital yang menghubungkan Laut Merah dan Samudra Hindia. Di barat laut, ia berbatasan dengan Djibouti, di selatan dan barat dengan Ethiopia, dan di timur dengan Somalia. Luas wilayahnya sekitar 176.120 km persegi, dengan populasi lebih dari 6,2 juta jiwa. Meski lama tak diakui, Somaliland sudah lama beroperasi layaknya negara. Punya mata uang, bendera, paspor, parlemen, dan sistem pemerintahan sendiri. Lalu, kenapa wilayah ini memilih jalan berpisah? Jawabannya terkubur dalam sejarah kelam Somalia sendiri. Negara Somalia modern lahir dari penyatuan dua bekas koloni berbeda pada 1960. Wilayah utara, Somaliland, merupakan bekas protektorat Inggris, sementara Somalia Selatan adalah bekas jajahan Italia. Keduanya merdeka terpisah, lalu disatukan menjadi Republik Somalia. Tapi sejak awal, persatuan ini rapuh. Elit politik dan ekonomi terpusat di selatan, sementara wilayah utara merasa dipinggirkan, diabaikan, dan diperlakukan sebagai daerah pinggiran. Ketegangan itu meledak di bawah rezim diktator Mohamed Siad Barre yang berkuasa sejak 1969. Pemerintah pusat di Mogadishu melakukan diskriminasi sistematis terhadap klan-klan di utara, terutama klan Isaaq. Puncaknya terjadi pada akhir 1980-an ketika militer Somalia membombardir ibu kota Somaliland, Hargeisa, hingga nyaris rata dengan tanah. Ribuan warga sipil tewas dalam tragedi yang kemudian dikenal sebagai genosida Isaaq, luka kolektif yang tak pernah benar-benar sembuh. Dari kehancuran itulah perlawanan lahir. Somaliland membentuk kelompok bersenjata Somali National Movement atau SNM untuk melawan rezim Barre. Dengan dukungan regional dan di tengah runtuhnya negara Somalia akibat perang saudara, kekuasaan Barre akhirnya tumbang pada 1991. Di momen kekosongan itulah, Somaliland mendeklarasikan kemerdekaannya dan memutuskan jalan sendiri terpisah dari Somalia. Namun, deklarasi saja tidak cukup. Tanpa pengakuan internasional, Somaliland tetap terjebak di zona abu-abu. Ia berfungsi sebagai negara, tapi tidak diakui sebagai negara. Tanpa pengakuan, akses ke diplomasi resmi, kerjasama militer, ekonomi global, dan institusi internasional hampir tertutup. Karena itulah, sejak 1991 hingga hari ini,
Somaliland terus mengetuk pintu dunia, mencari satu hal yang belum pernah benar-benar mereka dapatkan, pengakuan sebagai negara berdaulat. Dan di titik inilah, langkah Israel menjadi sangat menarik dan sangat mencurigakan. Setelah puluhan tahun menunggu tanpa kepastian, Somaliland akhirnya mendapatkan satu pengakuan yang tak pernah datang dari Barat maupun Afrika: Israel. Langkah ini datang langsung dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, figur yang selama ini keras menolak kemerdekaan Palestina, namun justru membuka pintu bagi Somaliland. Netanyahu disebut menghubungi Presiden Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, menyampaikan pengakuan resmi sekaligus undangan ke Israel untuk membahas kerjasama ekonomi, pertanian, dan pembangunan sosial. Namun pengakuan ini jelas bukan hadiah gratis. Di balik janji investasi dan kemitraan, tersimpan kepentingan yang jauh lebih dingin dan strategis. Netanyahu menyebut langkah ini sebagai kelanjutan semangat Abraham Accords, kesepakatan yang sejak 2020 membuka jalur diplomatik Israel dengan sejumlah negara Arab dan mayoritas Muslim. Tapi menyamakan Somaliland dengan konteks Abraham Accords terasa dipaksakan. Ini bukan normalisasi simbolik, ini soal posisi militer. Sejumlah pengamat kawasan menilai pengakuan terhadap Somaliland memberi Israel satu keuntungan kunci: kedekatan geografis dengan Laut Merah. Dari wilayah ini, Israel berpotensi memperluas jangkauan operasi intelijen dan militer, terutama untuk memantau dan menekan Houthi di Yaman, kelompok yang selama ini dipandang Tel Aviv sebagai kepanjangan tangan Iran. Dalam skenario lanjutan, Somaliland bisa menjadi pijakan strategis. Pangkalan militer, fasilitas pengintaian, hingga kemampuan serangan cepat lintas Teluk Aden bukan lagi wacana abstrak. Sebagai imbalannya, Israel menawarkan jaminan keamanan bagi Somaliland, perlindungan dari ancaman Somalia atau tekanan regional lainnya. Kesepakatan yang tampak saling menguntungkan, tapi penuh ketergantungan. Jika pola ini berlanjut, Somaliland berisiko mengikuti jejak Djibouti. Negara kecil di mulut Bab el-Mandeb itu kini menjadi lahan padat pangkalan militer asing. Amerika Serikat, Italia, Jepang, hingga Tiongkok bercokol di sana, masing-masing membawa agenda sendiri. Somaliland bisa saja memperoleh pengakuan yang lama diidamkan, namun dengan harga berubah dari wilayah yang mencari legitimasi menjadi papan catur kepentingan kekuatan besar. Inilah inti persoalannya. Wilayah ini bukan sekadar tanah tandus di tanduk Afrika, melainkan kunci arus terusan Suez, jalur laut paling vital bagi perdagangan dunia. Siapapun yang punya pengaruh di sekitar Laut Merah dan Teluk Aden, otomatis memegang tuas ekonomi global. Itulah sebabnya Israel dan banyak kekuatan lain tak mau berdiri sebagai penonton. Apalagi setelah Houthi membuktikan bahwa jalur ini bisa dijadikan senjata tekanan geopolitik, bukan sekadar rute dagang. Sejak 19 November 2023, Houthi mulai mengubah Laut Merah menjadi medan pesan politik. Kapal-kapal yang punya keterkaitan dengan Israel dijadikan target saat melintas. Hingga Februari, sekitar 40 kapal tercatat menjadi sasaran. Dampaknya cepat dan brutal. Perusahaan pelayaran global yang selama puluhan tahun mengandalkan Suez terpaksa memutar haluan, meninggalkan Laut Merah dan memilih rute ekstrem, mengelilingi Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Lebih jauh, lebih mahal, dan jauh lebih lambat. Efek berantainya terasa ke seluruh dunia. Dalam hitungan bulan, November hingga Desember 2023, serangan ini memangkas perdagangan global sekitar 1,3%. Memasuki Maret 2024, krisis membesar. Lebih dari 2.000 kapal resmi meninggalkan rute Laut Merah. Sejak serangan pertama, biaya logistik melonjak, waktu tempuh membengkak, dan rantai pasok global kembali goyah. Semua akibat satu jalur laut yang dipaksa berhenti berfungsi normal. Namun di tengah kekacauan itu, satu hal justru mencuri perhatian dunia.
Saat kapal-kapal asing dicegat, bahkan dibom, kapal berbendera Indonesia justru melintas tanpa gangguan. Pertamina International Shipping dengan kapal Gamsunoro berhasil melewati Laut Merah dengan aman. Fenomena ini bukan sekadar kebetulan. Media Amerika Serikat pun menyorotnya, bertanya-tanya, di saat dunia terblokade, mengapa justru Indonesia bisa lewat tanpa sentuhan api? Begitu Houthi mengumumkan blokade di Laut Merah, satu persatu negara langsung berhitung ulang. Jalur dagang paling sibuk di dunia mendadak berubah jadi zona bahaya. Alasannya sederhana, Houthi bukan sekadar kelompok bersenjata biasa. Mereka punya struktur tempur, disiplin operasi, dan pengalaman perang bertahun-tahun yang dirancang khusus untuk mengunci jalur laut strategis. Di Laut Merah, Houthi tidak menyerang secara sporadis. Mereka menjalankan pola serangan berlapis. Rudal balistik anti kapal, rudal jelajah, hingga varian balistik jarak menengah dilepaskan dari darat. Di saat yang sama, drone udara dan drone laut diluncurkan sebagai umpan, pengacau, sekaligus senjata utama. Kombinasi ini membuat kapal dagang dan kapal perang asing sulit membaca arah ancaman. Serangan bisa datang dari udara, permukaan laut, atau lintasan balistik, tanpa peringatan yang jelas. Banyak pihak sempat meremehkan kekuatan ini, tapi fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Pada Jumat, 27 Desember 2024, USS Harry S. Truman, kapal induk kebanggaan Amerika Serikat, dilaporkan bergerak menjauh dari Laut Merah menuju terusan Suez setelah dihantam gelombang serangan drone Houthi. Intensitas serangan disebut luar biasa. Sejumlah laporan menyebut kapal tersebut mengalami kerusakan yang tidak ringan, cukup untuk memaksanya keluar dari zona konflik. Jika sebuah kapal induk Amerika Serikat saja harus mundur, pesan yang dikirim Houthi sangat jelas. Laut Merah bukan lagi wilayah aman, dan sejak momen itu, dunia mulai paham blokade ini bukan gertakan, tapi demonstrasi kekuatan nyata.